Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofi Tazrina dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis kasus usaha pempek hoodie dari Palembang dengan menggunakan teori produksi pendekatan satu input variabel. Pembahasan akan mencakup latar belakang kasus, teori ekonomi mikro, penyebab masalah, dampak, serta solusinya. Selamat menyaksikan. Kasus yang saya analisis berasal dari artikel berita online Antara tentang kisah sukses pempek hoodie, usaha milik Heidi Ulandari atau Ulan yang berlokasi di Palembang. Ulan sendiri memulai usaha pempek sekitar 3,5 tahun yang lalu. Awalnya, ia belum mahir membuat pempek, tetapi ia terus berusaha untuk belajar melalui kursus dan menciptakan resepnya sendiri. Ciri khas pempek hoodie adalah penggunaan ikan gabus murni yang rasanya gurih dan tidak terlalu amis. Perkembangan usaha Ulan meningkat pesat setelah tahun 2022, ketika Ulan menjadi UKM binaan PT Bukit Asam, di mana ia mendapatkan pelatihan, dukungan pemasaran, ikut pameran, dan akhirnya mampu menjangkau pelanggan dari berbagai kota seperti kota Jakarta, kota Jambi, hingga Bangka. Awal mula omset usaha hanya 30 juta per bulan, namun kini meningkat menjadi sekitar 300 juta per bulan. Dari hanya satu pekerja, kini pempek hoodie mempekerjakan 13 orang dan terus memperluas produk dan fasilitasnya. Dalam teori produksi, pendekatan satu input variabel, kita menganalisis hubungan antara satu input yang berubah terhadap output produksi. Semua input lain dianggap tetap. Biasanya, input variabel dalam usaha makanan adalah tenaga kerja atau bahan baku. Hubungan input-output mengalami 3 tahap, yaitu tahap 1, increasing returns atau pertambahan hasil yang meningkat. Penambahan input menghasilkan kenaikan output yang lebih besar. Tahap 2, diminishing returns, pertambahan hasil yang menurun. Input ditambah, output masih tetap naik tetapi semakin kecil. Tahap 3, yaitu negative returns, pertambahan hasil negatif. Penambahan input justru menurunkan output. Dalam kasus pempek hoodie menunjukkan bahwa penambahan tenaga kerja, skill produksi, dan bahan baku ikan gabus sebagai input variabel menyebabkan peningkatan output yang sangat signifikan, sehingga usaha masuk ke tahap 2, yaitu pertambahan hasil yang menurun tapi tetap positif, di mana ini adalah fase paling optimal untuk produksi. Dari kasus pempek hoodie terdapat beberapa faktor penyebab peningkatan output. Yang pertama, input tenaga kerja ditambah dari 1 orang menjadi 13 orang, sehingga kapasitas produksi naik dengan tajam. Yang kedua, input kualitas bahan baku meningkat, di mana penggunaan ikan gabus murni membuat produk lebih unggul. Yang ketiga, input pengetahuan, sosial, dan teknologi bertambah melalui pelatihan dan pendampingan PTBR. Yang keempat, akses pemasaran meningkat lewat pameran dan promosi UKM, memperluas permintaan. Lalu yang terakhir, kelima, resep khas sebagai input pengetahuan, diferensiasi produk yang membuat pelanggan loyal. Nah, dari peningkatan input variabel dan produksi memunculkan dampak positif. Dari dampak ekonomi, kita dapat melihat bahwa omset naik dari 30 juta sampai 300 juta per bulan. Lalu terjadi peluasan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dan juga terdapat peningkatan ekonomi keluarga dan UMKM lokal. Dari dampak sosial, ini dapat menginspirasi keluarga dan UMKM lain untuk berkembang, menjadi contoh nyata kesuksesan UMK binaan perusahaan. Dari dampak bisnis, kita dapat melihat
bahwa produk bertambah, fasilitas diperluas, pelanggan meluas antar kota, lalu juga muncul rencana ekspansi cabang ke kota Lampung dan Jakarta. Beberapa solusi untuk menjaga keberlanjutan usaha pempek Hudi. Yang pertama, optimalisasi input variabel. Dengan mengatur jumlah tenaga kerja agar tidak masuk ke tahap 3 atau hasil negatif. Yang kedua, pengadaan bahan baku berkelanjutan, di mana agar menjaga pasokan ikan gabus melalui kerjasama dengan pemasok lokal. Yang ketiga, diversifikasi produk. Mengembangkan varian pempek baru atau turunan produk untuk meningkatkan nilai tambah. Yang keempat, penguatan branding digital seperti aktif di marketplace, TikTok Shop, Shopee, dan media sosial untuk memperluas pasar. Yang kelima, standarisasi SOP agar produksi terlihat berkualitas dan tetap konsisten meski produksi meningkat. Yang keenam, ekspansi usaha bertahap, membuka cabang harus disesuaikan dengan kapasitas produksi dan permintaan pasar. Demikian analisis kasus pempek Hudi berdasarkan teori produksi pendekatan satu input variabel. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam memahami konsep produksi di ekonomi mikro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.